Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramdhani dengan NIM 19416255201057 dari angkatan 19 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan komunikasi proses. Di sini ada proses. Di sini antara lain yaitu definisi proses, diagram step proses, proses kontrol blok, operasi pada proses, sistem call, implementasi proses, PCB atau proses kontrol blok dan serial proses. Lalu ada pengaksesan informasi PCB, tahapan penciptaan proses. Lanjut ke definisi proses. Definisi proses yaitu program yang sedang dieksekusi termasuk dalam nilai-nilai program, counter, register, dan variabel-variabel yang ada. Di sini ada perbedaan antara program dan proses, yaitu dari keberadaannya program itu ada semacam nyata di ruang penyimpanan, dan sedangkan proses ada penyimpanan nyata dalam waktu yang terbatas. Lalu sifatnya di sini kalau program itu statik atau pasif, lalu untuk proses itu dinamis. Lalu program itu terdiri dari instruksi, sedangkan proses itu terdiri dari instruksi yang dieksekusi. Lalu ada istilah-istilah yang berkaitan dengan proses, antara lain yaitu pertama ada multiprogramming. Apa sih multiprogramming itu? Multiprogramming yaitu manajemen banyak proses dalam satu pemrosesan atau prosesor. Sistem operasi mengalih-alihkan proses di antara proses-proses tersebut. Program-program yang dijalankan sebenarnya bersifat saling tak bergantung atau independen. Lalu ada juga satu program pada satu saat atau one program at any instant. Lalu yang kedua ada multiprocessing. Multiprocessing yaitu manajemen banyaknya proses di komputer multiprosesor atau banyak prosesor atau prosesor di dalamnya. Lalu yang terakhir ada distributed processing, yaitu manajemen banyak proses yang dieksekusi di dalam sistem komputer yang tersebar. Lanjut ke diagram state proses. Di sini saya akan menjelaskan yang 3 step. Untuk yang 3 step yaitu ada terdiri dari running, ready, sama block yaitu atau waiting. Nah, untuk running deskripsinya yaitu proses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Lalu untuk ready, proses yang siap atau yang siap dieksekusi, tetapi proses dalam bersedia untuk eksekusi proses ini. Lalu untuk block yaitu proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu, selesainya proses perangkat masuknya keluar. Atau lanjut yang keduanya itu ada tersedia memori, yang ketiganya ada tibanya pesan jawaban. Di sini penjelasan tentang yaitu running, block, sama ready. Nah, untuk penjelasannya di sini untuk proses block in for input.
terjadi pada saat proses penempuan bahwa dirinya tidak bisa dilanjutkan karena proses tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Input tidak tersedia. Lalu untuk mengeksplor outer proses, yaitu penjadwalan, memutuskan bahwa sebuah proses sudah berjalan terlalu lama atau dan sudah waktunya untuk memanggil proses yang lain. Lalu ada juga explorer this proses, itu proses-proses yang lain yang sudah mendapatkan jatahnya dan tiba giliran proses tertunda untuk dijalankan. Lalu untuk terakhir, input become valid, kejadian di luar yang sedang ditunggu sebuah proses sudah terlaksana, yaitu misal sebuah proses yang menunggu input dari sebuah output proses yang lain. Bila tidak ada proses yang sedang berjalan, maka transisi tiga segera dilaksanakan dan proses secara berjalan atau menunggu di state ready sampai CPU tersedia. Baik, lanjut ke proses kontrol blok. Nah, di sini singkatnya itu bisa PCB yang berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk dalam hal di bawah ini, yaitu status proses, programan counter, CPU register, informasi penjadwalan CPU, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, dan terakhir informasi status I/O. Nah, untuk penjelasannya, status proses itu status new, ready, running, waiting, terminated, dan juga banyak lagi. Lalu untuk program counter, yaitu suatu stack yang berisi alamat berikutnya yang dieksekusi oleh proses tersebut. Lalu CPU register tersebut termasuk akumulator, register, index, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information. Lalu information penjadwalan CPU. Informasi ini berisi prioritas dari sebuah proses pioneer ke antrian penjadwalan dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Lalu informasi penjadwalan memori. Di situ terdiri dari informasi yang dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel halaman, atau tabel statement, tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasinya. Lanjut ke 6, yaitu ada informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah untuk di jumlah job atau banyak lagi, dan lain-lain. Lalu informasi status I/O itu terdaftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, daftar berkas-berkas yang sedang diakses. Lanjut ke proses pada operasi pada proses. Di sini ada untuk operasi pada proses itu sistem operasi pada pengelolaan proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses, diantaranya yaitu penciptaan proses, penghancuran, penundaan, kelanjutan kembali, pengubahan, prioritas, memblok, membangun, penjadwalan, dan memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses yang lain. Nah, di sini saya membagi dua, yaitu
ada penciptaan dan penghancuran proses. Apa sih penciptaan dan penghancuran proses? Penciptaan yaitu banyaknya aktivitasnya itu yaitu memberi identitas proses, penyimpanan, menyisipkan proses pada senerai proses, lalu menciptakan PCB. Lalu apa aja sih kejadian yang dapat disebabkan oleh penciptaan proses? Di sini antara lainnya yaitu pada lingkungan batch sebagai tanggapan atau pemberian suatu kerja atau job. Lalu ada penghancuran prosesnya. Apa aja? Yaitu sumber daya yang dipakai dikembalikan, proses yang dianjurkan oleh serai atau tabel sistem. Lalu alasan penghancuran prosesnya antara lain selesainya proses secara normal, batas waktu terlewati, memori tidak tersedia, terjadinya kesalahan aritmatika, waktu telah kadaluarsa dan sebagainya. Dan yang kedua ada penundaan dan pelanjutan pengaktifan kembali proses. Opres di sini bisa terbagi juga operasi suspek dan resume penting karena jika sistem berfungsi secara buruk dan memungkinkan gagal, maka proses-proses dapat di suspend. Lalu untuk pemakaian yang ragu mengenai hasil proses dapat mengaspend proses. Dan terakhir sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem. Di sini juga ada sistem call. Sistem call itu menyediakan interface. Sistem call suatu penyimpanan interface, lalu pemrograman pemakaian berkomunikasi dengan sistem operasi dan meminta layanan dari sistem operasi. Dan sistem call juga membuat, menghapus dan menggunakan berbagai macam objek software yang dikelola oleh sistem operasi. Lanjut, di sini ada implementasi proses. Di sini terbagi beberapa tabel, yaitu tabel untuk proses, tabel informasi manajemen memori, informasi manajemen masukan atau keluaran, lalu informasi sistem file, sama terakhir tabel proses. Apa aja sih penjelasannya? Setiap proses untuk tabel proses sendiri, setiap proses mempunyai state yang diperhatikan sistem operasinya. Antara lainnya tabel informasi manajemen memori, keluaran dan masukan atau sistem file dan lain-lain. Sistem informasi manajemen memori merupakan tabel yang menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder melalui informasi alokasi memori utama, alokasi memori sekunder, atribut statement memori utama dan sekunder, informasi lain yang digunakan untuk mengelola memori. Lalu tabel informasi manajemen masukan dan keluaran. Di sini saat perangkat masukan atau keluaran digunakan proses tertentu, proses dijaga agar proses lain tidak memakainya. Sistem operasi perlu mengetahui status operasi masukan dan keluaran lokasi memori utama yang digunakan untuk transfer data. Lalu ada informasi sistem file. Di sini berisi tentang informasi mengenai eksekusi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu dan penyimpanan atribut file lainnya. Tabel proses mengelola informasi proses sistem operasi, lokasinya memori, tabel dan juga status.
Lanjut ke PCB dan serai proses. Untuk PCB dipindahkan sesuai dengan state yang dialami proses itu. Bila proses berakhir, maka dijalankan operasi terminasi sehingga PCB-nya tidak ada lagi. Lalu yang kedua, bila proses di blok, maka menunggu alokasi sumber daya pada PCB yang dipindahkan ke serai blok. Bila proses dijadwalkan habis waktu atau kedaluarsa eksekusinya, maka PCB-nya dipindahkan ke serai ready. Lalu proses yang sedang di blok dipindahkan menjadi ready bila sumber daya yang ditunggu oleh teralokasi untuknya. Untuk itu PCB-nya dipindahkan ke serai ready. Lanjut ke pengaksesan informasi PCB. Nah, di sini setiap proses dilengkapi ID-nya unik yang digunakan sebagai indeks petunjuk ke tabel untuk mengambil PCB. Untuk menghindari bug atau kesalahan programan pada rutin tunggal yang bisa mengakibatkan rusaknya PCB dan menghindari perubahan rancangan struktur dan semantik PCB, maka semua sistem operasi melewati satu rutin proses, yaitu penanganan PCB. Dalam mengakses PCB, tugas rutin ini adalah mengakses PCB dan menjadi perantara antara penulis dan PCB-nya. Di sini kelemahannya itu adanya overhead kinerja karena harus memanggil rutin penggunaan PCB-nya. Lalu yang terakhir ada tahapan-tahapan penciptaan proses. Yang pertama itu diberi suatu identifier atau identitas. Lalu yang kedua ada alokasikan ruang pada proses. Yang ketiga ada PCB proses inisialisasi. Dan keempat ada kaitan-kaitan antara tabel dan serai yang cocok dibuat. Dan terakhir, bila diperlukan struktur data lainnya, maka segera dibuat struktur data itu. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan dan kurang dipahami, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.